Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di sini. Dan kali ini aku akan membacakan sebuah cerita horor yang semoga bisa membuat kalian terhibur. Cerita horor ini aku dapatkan dari salah satu website yang bernama Wattpad. Mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu situs website ini. Di sini aku tidak disponsori sama sekali atau disuruh untuk mempromosikannya kepada kalian. Namun pure karena aku suka baca konten-konten yang ada dalam situ. Jadi aku putuskan untuk kenapa nggak aku bacain di depan kalian aja gitu. Kita react bersama-sama gitu kan. Kayaknya seru deh. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke cerita pertama ini. Oke, di sini cerita ditulis oleh Iwit Kun atau IWTKUN dengan judul Di Bawah Jendela. Malam yang hangat menemani kita yang sedang berkumpul. Aku dan 4 temanku sedang bercanda di salah satu rumah temanku, John. Perbincangan dan candaan membuat malam kita semakin ramai. Jadi di sini aku sedang berkumpul di salah satu rumah temannya yang bernama John dengan keempat temannya. Di situ mereka menikmati perbincangan yang mereka bawakan tersebut. Tak terasa jam menunjukkan pukul 23.00. Sudah saatnya kita pulang. Besok masih harus kerja. Aku mengajak teman yang lain pulang. Namun, belum selesai bicara kami dibuat diam oleh suara eraman harimau. Entah dari mana suara itu, kami hanya terdiam. Sang pemilik rumah kemudian membuka percakapan. Ini belum seberapa, katanya. Jadi biasanya lebih dari ini, tanyaku dalam benak. Suara saja cukup membuatku merinding, hingga jam di ponsel menunjukkan pukul 00.13. Sial, besok bisa telat nih. Tanpa pikir panjang, aku mengajak salah satu temanku untuk pulang. Dia pun ternyata rupanya sudah tak tahan juga. Nah, jadi di sini si pemilik rumah atau si John berkata, ini sih belum seberapa gitu. Tapi si aku ini di dalam benaknya atau di dalam hatinya itu berkata, jadi biasanya lebih dari ini. Jadi apakah mungkin sebelumnya lebih dari ini gitu, yang sering terjadi di situ gitu ya maksudnya. Lanjut ke cerita, aku langsung pamit dan memacu motor untuk pulang. Satu-satunya jalan pulang melewati samping rumah temanku. Dengan pelan kugas motorku sampai di belakang rumah temanku, tepat di samping jendela. Aku merasa tidak nyaman. Tiba-tiba motor mati dan kita pun berhenti mendadak. Suara benda jatuh tepat di samping kita berdua. Secara otomatis kita memandang benda jatuh tersebut yang perlahan menggelinding di bawah jendela. Betapa kagetnya. Ternyata yang jatuh adalah sepotong kepala dengan ekspresi senyum menakutkan. Ngeri sih. Langkah kaki terasa berat, ingin ku berlari kembali ke depan rumah, tetapi namun apa daya kita terdiam berdua dan tidak bisa bicara. Jadi kayak membeku gitulah ya, kaget soalnya. Tak lama kemudian, bruk, kembali sepotong kepala jatuh di depan kita. Kali ini kepala perempuan dengan ekspresi yang sama. Ini untuk kedua kalinya. Mereka mendengarkan suara bruk, lalu dengan pola yang sama menggelinding tersenyum. Berarti yang tadi pertama kali itu adalah kepala seorang pria. Karena yang kedua ini dikatakan kepala perempuan yang sedang tersenyum gitu kan. Bruk. Kembali sepotong kepala jatuh. Namun bukan di tanah, melainkan di pangkuan temanku yang sedang kubonceng. Untuk ketiga kalinya kita melihat kepala jatuh, kaki yang tadinya berat terasa sangat enteng. Temanku melemparkan kepala itu ke jendela. Kami berlarian meninggalkan motor dan kembali ke depan rumah temanku. Shit. Kebayang dong, satu kali itu udah horor, kedua kali itu shock, ketiga kalinya yang paling parah di pangkuan temannya tadi. Dan tersenyum dong. Yang pertamanya nggak kuat berlari atau freeze gitu ya. Mereka memutuskan untuk lari gitu kan. Dengan kepalanya dibuang gitu aja ke jendela. Lalu lanjut ke ceritanya. Sampai di sana kulihat depan rumah sangat sepi. Bahkan lampu depan rumah pun sudah mati. Kemana teman-temanku tadi? Apakah sudah masuk ke dalam? Tanyaku penuh penasaran dan ketakutan.
Jadi setelah dia lari tadi kan dengan kejadian seperti itu, dia lari pontang-panting itulah ya. Dari awalnya di motor di belakang rumah, lewat lagi ke samping, kembali lagi ke depan rumah gitu kan. Terus pas sampai di depan rumahnya itu dia bingung. Yang pertamanya tadi kan masih rame itu. Nah ini langsung mati dong. Lampunya itu kayak gelap gitu kan. Pertamanya ada lampunya terang gitu kan. Ini udah gelap gitu aja kayak kosong gitu kan. Oke lanjut. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. 1 SMS baru dari temanku. Yaitu si John, pemilik rumah. Jadi lanjut ke selanjutnya. Tiba-tiba handphoneku berbunyi. 1 SMS baru dari temanku, John, si pemilik rumah. Isinya, sorry ya Han, malam ini gak bisa kumpul di rumahku karena aku sedang ada di rumah nenekku dari kemarin sore. What? Terus yang tadi siapa gitu loh ya? Yang dari... gak tahu deh. Oke teman-teman, sekian cerita yang bisa aku bawakan atau bisa aku ceritakan kepada kalian. Mungkin kalau ada kurangnya mohon maaf, semoga kalian terhibur. Dan jikalau ada kekurangan boleh komen di bawah kurangnya apa. Kurang panjang mas, kurang gimana mas, atau gimana boleh komen di bawah. Kasih masukan ke aku, biar nanti buat aku bahan untuk introspeksi ke depannya. Jadi itu, semoga kalian terhibur. Untuk next videonya, aku nggak tahu ya kapan upload. Cuman sebisa mungkin aku akan sering upload video karena juga kan kita lagi dalam kondisi PSBB. Jadi banyak waktu yang sekiranya luang. Jadi aku manfaatin untuk buat video, aku upload dan share ke teman-teman semuanya. Jadi gitu deh. Tungguin aja kalau semisal kalian penasaran, kalian boleh subscribe channelku ini, Firly USV, dan bunyikan loncengnya untuk notif kalau semisal aku udah upload video yang baru. Dan see you next time.